Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini nggak sengaja ini ketemu Ustadz Anwar Jailani. Beliau ini penulis dan sudah banyak ini karya bukunya ini sebagian ada di sini. Kita ingin ngobrol sudut pandang Ustadz Anwar ini mengenai apa yang sedang dikemas di Masjid ini sebagai orang yang sudah melalang buana dan menghasilkan banyak buku. Oke, sehat Anwar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini nggak sengaja ketemu di sholat maghrib tadi pas kebetulan ngaji kami sedang batal. Ustaz, kami ini punya pikiran begini, dengan HP sekarang ini kami melihat ke depan itu risikonya besar karena semuanya kami melihat lebih didominasi dengan sikap kita yang menonton. Nah, kita kembali ingin bahwa dari dulu pendidikan yang kita rasakan itu bagus itu sebenarnya rajin membaca buku dan menulis. Nah, kita ingin membawa jamaah ini ke sana, kembali kepada membaca banyak hal, bisa melalui HP, bisa melalui buku, tapi menulis sih nggak bisa tidak, harus dilakukan secara proaktif. Katakanlah kalau dulu menulis tangan, sekarang dengan mengetik di HP. Alat perlu kita menyesuaikan. Tetapi kita ingin mendengar sudut pandang Ustadz Anwar ini, program seperti ini apa hal yang aneh, tidak mungkin tercapai, karena kita melihat reaksi teman-teman juga amat sangat lemah sekali. Mengapa Ustaz? Komentar tadi sangat saya hargai dan betul-betul harus didukung, karena sepengetahuan saya bisa dibilang tidak ada masjid yang takmirnya, katakanlah bahkan yayasannya tidak peduli terhadap usaha membawa jamaahnya untuk cakap membaca sekaligus rajin menulis. Dua aktivitas yang sangat diutamakan oleh Islam, terbukti pada 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk diteruskan kepada kita, untuk kita umat Islam menegakkannya. Al-Syaitanirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca. Sesuatu yang pertama dipilih Allah sebagai ayat pertama, pasti istimewa, pasti punya dampak besar jika kita kerjakan. Dan ini lebih luar biasa lagi karena Allah padukan dengan ayat 4 di 5 ayat pertama itu, Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam. Apa kolam? Baca tulis. Apa baca tulis? Apa yang selama ini dewasa ini beken dengan sebutan literasi. Jadi lebih dari 14 abad yang lalu literasi, baca tulis itu tidak hanya baca tapi tulis telah Allah minta untuk kita tekun di dalamnya. Aku nggak suka baca dan lebih-lebih aku nggak bisa nulis. Kalau Allah berfirman seperti ini pasti bisa. Tidak mungkin Allah berfirman sesuatu yang nggak bisa dikerjakan umatnya. Aku nggak bisa baca. Baik, aku suka pengen baca, tapi waktu tidak ada. Itu kita yang harus bisa mengatur waktu kita. Aku tidak bisa nulis. Bagaimana bisa berdakwah lewat tulisan? Saya tidak terampil. Bisa berlatih, bisa belajar. Tidak mungkin Allah mengatakan berfirman tentang sesuatu kita tidak bisa mengerjakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi ketika ada penelitian dari 1.000 orang di Indonesia hanya satu yang suka baca, kita harus benar-benar merasa terpukul, harus prihatin. Dan apalagi jika dikejar dengan pertanyaan dari 1.000 itu kenapa yang bisa menulis? Nah, paling banyak satu, karena modal untuk bisa menulis itu baca, banyak baca. Tanya siapapun pasti modal awalnya, modal dasarnya adalah
membaca. Betul Ustaz. Saya kira yang dikerjakan usaha dari pengurus, entah satu orang, dua orang, harus kita hargai dan kita dukung dengan sebesar-besar dukungan. Demikian Pak. Terima kasih Ustaz Anwar, harus tersemangati. Tapi kembali ke tadi, ketika bahasa membaca ya. Ini kami ingat beberapa teman ini menganggap membaca itu kan tidak harus membaca sebuah tulisan, kan bisa membaca alam. Nah, kami ingin juga tahu sebenarnya Rasul itu kan juga tidak bisa baca tulis. Tapi kok di sana perintah juga baca. Itu menurut Ustaz Anwar gimana? Di tafsir yang di sejumlah tafsir yang saya baca sangat jelas kalau perintah baca itu tertulis dan tidak tertulis. Dua-duanya. Jadi rasanya banyak yang pernah baca atau hafal, bahkan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sebenarnya dalam penciptaan langit dan bumi, diberikan siang dan malam, terdapat ayat-ayat Allah bagi yang berpikir sambil duduk, berdiri. Mereka berpikir bahwa tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia dari semua ciptaan Allah. Itu kan setelah membaca yang bukan tertulis alam semesta itu. Itulah sebabnya mengapa kita diminta untuk banyak jalan-jalan, banyak piknik, khususnya diantaranya menemukan ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Yang tertulis jelas Al-Quran, harus kita baca. Tapi yang tidak tertulis, dan itu akan berlangsung sampai kiamat, itu ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, itu harus kita pelajari terus. Hujan turun, langit siang ganti malam, mohon maaf ada yang kecelakaan, itu semua ayat-ayat Allah yang harus kita baca. Kok kecelakaan? Kok dan seterusnya. Oke, Ustaz. Jadi harus kita ikuti ya, bahwa perkembangan sekarang tentu alat itu bisa semakin maju ya, sehingga kalau tadi katakanlah membaca alam tanpa tulisan, sekarang sudah banyak berkembang menjadi tulisan buku, lalu sekarang menjadi tulisan di HP segala macamnya. Tentu kita menyesuaikan, tapi prinsipnya katanya ya dua itu ya, membaca dan menulis. Padahal sekarang dominasi kita terhadap alat HP yang canggih itu ternyata sebagian besar tersedot di menonton. Menurut Ustaz gimana? Baik, kita harus bersyukur dengan temuan-temuan ilmu pengetahuan, termasuk buahnya HP khususnya itu, kita bersyukur karena dengan itu peluang-peluang berdakwah lebih terbuka. Itu sisi positifnya. Nanti kita coba singgung sedikit sisi negatifnya, karena apapun buah itu ada plus minus. Plusnya adalah kalau dulu tahun 80-an katakanlah ya, untuk nyari data, untuk bahan tulisan harus buka buku-buku teks seperti ini. Banyak buku harus dibuka. Dan harus banyak buku ya. Dan seterusnya ya. Sekarang dengan klik-klik ini semua dapat. Di sini di tulisan itu Quran digital yang ada di sini itu ada tafsir Ibnu Katsir harusnya itu. Tidak hanya terjemah, tafsirnya juga gitu. Hanya dengan sekeping ini gitu. Tidak harus bercapek-capek nyari di koleksi buku pustaka yang padat dan bahkan mungkin berdebu ya. Nah itu kita manfaatkan. Walaupun tentu saja kita harus pintar mana yang kredibel dan mana yang tidak, yang terpercaya dan yang tidak gitu. Tapi itu tidak sulit ya, cepat. Jadi satu itu mencari datanya gampang. Yang kedua menyebarkannya, mempublikasikannya. Tahun 96 ketika saya baru belajar menulis itu yang terpikir publikasi itu koran, majalah. Dan harus bersaing dengan toko. Katakanlah saya punya tulisan mau dikirim ke sebuah media, semakin besar sebuah media, semakin ketat persaingannya. Ya, editornya juga sangat saingannya profesor, doktor, peneliti. Saya siapa? Guru SMA atau dosen PTS sederhana misalnya.
dulu ya. Jadi semakin terkenal sebuah koran sebagai majalah, semakin kecil peluang kita dimuat. Sekarang di kapanpun 24 jam kita bisa memuat tulisan kita sendiri. Bahwa kemudian banyak dibaca orang atau sedikit dibaca orang tergantung kualitas tulisan kita. Oleh karena itu teruslah belajar. Dan itu ada pada alat satu itu ikro. Belajar, tidak baca, tapi belajar terus sampai mau menjemput kita. Jadi sekarang itu apa ya? Contoh sederhana ya. Sekarang orang ngirim status ke Amerika, ke Australia, ke Jeddah macam-macam itu nggak sulit. Di detik yang sama nyampe. Yeah. Tetapi saya pernah punya tulisan, ternyata nyampe di Jeddah. Saya tidak punya teman di Jeddah, tidak pernah mengirim ke orang di Jeddah. Saya punya tulisan, katakanlah judulnya ABC judulnya ya. Yeah. Saya kirim ke beberapa grup seperti biasa teman-teman dekat saya. Kira-kira 3 hari lagi teman saya di Depok berkirim kabar ke saya, Anwar, tulisanmu udah nyampe di Jeddah. Aku tadi pagi ba'da sahur waktu itu Ramadan dikirimi tulisanmu yang dia mungkin di Jeddah. Padahal saya tidak kenal di situ. Artinya apa? Tulisan saya viral. Betapa mudahnya berdakwah sekarang dengan WA ini, bukan WA, dengan media sosial ini. WA salah satunya ya, bisa yang lain. Jadi manfaatkan itu. Nyari data yang ada di sini, menyebarkannya juga bisa di sini. Nah sekarang yang diperlukan adalah belajar menulis secara rapi, secara santun, ya. Tidak asal-asal menulis ya. Apakah perlu panjang atau pendek, itu juga strategi. Sebab sekarang itu sebagian orang masih alergi dengan tulisan panjang. Nah kita coba awal-awal berapa paragraf dulu, mungkin 1, 2, 3 paragraf tidak apa-apa, naikkan. Nanti sepanjang apapun tulisan kita, kalau kita sudah dikenal tulisannya bagus, orang akan bersedia untuk membaca tulisan kita sepanjang apapun. Jadi mungkin di awal-awal pendek tidak apa-apa, bagian dari pelajaran. Terus terang, kalau panjang, tulisan siapa panjang itu, si A, si B sudah terkenal, dibaca orang. Jadi betul-betul ambil positifnya itu dari HP, dari media sosial itu. Demikian Pak Ahmad. Oke, Ustaz. Kami ini berangkat ingin membangkitkan jamaah itu untuk membaca dan menulis. Dan kami sederhana saja. Tulislah apa saja yang sedang terlintas di pikiranmu. Kami tidak ingin membatasi harus serius, harus ada misi dakwah, harus Al-Quran. Tidak. Kami ingin membiasakan dulu menulis. Bahkan sering akhirnya mulai ada 1, 2 ini peristiwa apapun, seperti peristiwa kita ngaji pagi tadi itu, saya tulis. Ada juga yang menanggapi dengan tulisannya. Jadi sudah tempatnya di sana. Nah, menurut Ustaz Anwar gimana seperti ini? Itu sudah sangat benar. Jadi pertama itu rumus menulis itu 3M. Mulailah. Oh, mulailah. Sebab jika hanya kepengen tidak akan jadi. Nah, bagaimana mulainya? Mulai dari yang dikerjakan diri atau kami. Diri dengan itu misalnya kemarin kita bikin kajian aktif membaca dan menulis berkah ya. Ulang atau bahkan sambil dengar sambil ngetik di HP kita. Jadi penceramah jangan gampang marah kepada jamaah yang main ngetik. Mungkin dia sudah mencatat apa yang kita omongkan gitu. Kalau dulu nyatetnya kan buku tulis dan bolpen, sekarang kan langsung ngetik sini. Jadi biarkan kecuali betul-betul kelihatan browsing sana, browsing sini. Tapi kalau kelihatan nyatet, biarkan bagus itu. Nah, nanti di rumah sama si dia itu atau jamaah diperbaiki, diedit karena tidak ada tulisan yang sekali jadi. Sampai hari ini saya padahal sudah belasan tahun menulis itu, sudah punya 12 buku. Itu 2-3 kali edit. Jadi yang salah cetak, salah kaidah itu dipukul, dimakan, itu sambung atau pisah ya. Kemana, ke sini dan seterusnya itu sambung atau
Bisa, itu harus diedit. Karena ketika acak-acakan termasuk yang tidak diminati oleh masyarakat, salah ketik, salah cetak, itu membosankan, menyebalkan. Jadi betul-betul harus diedit sebelum dipublikasikan. Jadi mungkin kalau di Andur itu ada club menulisnya itu mungkin saling bantu. Makanya diperlukan ada grup WA khusus untuk yang minat menulis itu, katakanlah klub penulis Anur misalnya. Itu kalau saya punya naskah 2-3 paragraf dibagikan di situ, terus ada yang ngasih masukan, judulnya kurang kuat, ini EYD-nya ejaan yang disempurnakan kurang rapi dan seterusnya. Baru setelah betul-betul rapi, sebar ke Pak Ahmadi punya grup keluarga, punya grup alumni SMA berapa dulu, punya grup alumni tempat kerja dulu. Itu akan kemudian ketika nulis judul dibawanya oleh Mustaqim, pengurus Anur misalnya, Rewin. Jangan lupa Rewin untuk dakwah kita. Nah itu kalau awal terkenal, Rewin akan dikenal oleh masyarakat. Judul oleh Mustaqim, pengurus Anur dan Rewin, jangan lupa Rewin itu. Jangan lupa tahu lagi, waru sudah jauh. Mungkin saja Rewin, tapi kayaknya nggak ada nama Rewin. Tapi boleh dilengkapi Rewin, waru sudah ada, waru sudah. Jadi saya dukung itu, mulai dari yang dekat. Ini barusan yang itu mestinya Ustadz Samsudin. Apa pokoknya intinya itu tulis. Ini soal banyak yang belum tahu tafsirnya. Karena tafsir agak hati-hati, harus dikontrol oleh Pak Mukarram atau siapa, atau yang hadir aja, nggak harus sekelas Pak Mukarram, Pak Ahmadi sudah bisa, atau Pak siapa, Pak Anang atau siapa. Kalau seperti saya kemarin kan materi umum, jadi siapapun mungkin bisa ikut mengontrol, tapi kalau tafsir ada baiknya itu satu ya. Jadi mengabarkan itu termasuk berita yang saya kirim tadi malam itu, termasuk berita. Kemudian yang masuk opini atau feature pengalaman pribadi seperti Pak Ahmadi tadi bilang itu, apa pekerjaan terbaik saya, mudah-mudahan saya ikhlas di pekan ini. Saya habis tanpa riak ya, saya menolong orang yang banyak gembos di jalan dan seterusnya, saya jadikan tukang tambal seterusnya itu aja itu. Jadi seorang perempuan sendirian terlihat payah menuntun motornya yang gembos. Saya punya waktu untuk, kebetulan saya boncengan sama adik saya atau teman saya minta tolong untuk menuntunkan, membawanya ke mana? Ke tukang tambal terdekat. Itu insya Allah berita yang ringan tapi tetap ada nilai dakwahnya gitu. Apalagi yang agak ke atas lagi bobotnya itu. Sekali lagi ketika nulis harus santun, tidak ada pesan ria, tidak ada pesan pamer dan sebagainya. Jadi apapun pekan ini aku dapat apa ya, dan seterusnya itu. Saya tambah. Kalau ini kita ini awal seperti ini sudah dilepas semua, udah tulis saja apa saja, terutama tadi opini atau pengalaman. Lalu mengenai bahasa, memang sekarang ini ada kalau bahasa kita dulu EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Tapi perjalanan belakangan nih kalau saya ikuti dari buku-buku yang top itu ya, cenderung agak mengabaikan. Jadi bagaimana dia memakai bahasa yang lugas di masyarakat. Karena katakanlah tiba-tiba muncul bahasa Madura, bahasa Jawa, dicampur-campur aja seperti itu. Nah, menurut kita gimana? Kalau soal menyelingi sesekali boleh, 1-2, tapi ketika banyak sekali saya tidak setuju. Jadi sebaiknya kita ikut membina bahasa Indonesia. Salah satu teladan kita itu Buya Muhammad Nasir, tokoh Masumi, tokoh Dewan Dakwah, itu termasuk yang sangat menjaga kaidah bahasa Indonesia. Oleh karena itu kita tidak boleh terpengaruh pada yang sebut saja viral ya, tapi ternyata
jika diperhatikan tidak hormat pada kaidah bahasa. Contoh paling gampang itu kalimat yang sempurna itu kan mengandung SPO, subjek, predikat, objek. Yeah. Saya makan nasi. Saya makan nasi. Oh ya. Atau boleh dilengkapi dengan keterangan saya makan nasi pecel. Gitu? Di warung. Itu boleh lagi. Ya. Boleh lagi. Tapi lebih panjang itu jangan. Ya. Semakin pendek sebuah kalimat asal ketemu dengan SPO tadi itu subjek predikat objek semakin bagus. Karena orang lebih gampang memahaminya. Coba bandingkan dengan berikutnya ya. Saya makan nasi pecel, menu khas yang disukai banyak orang Jawa yang dapat diperoleh di pinggir jalan seperti trotoar yang harganya jika ditambah kerupuk sekian, tambah teh sekian, kacang hijau sekian. Capek. Satu kalimat itu. Ahmadi penulis pemula rata-rata begitu, satu kalimat panjang atau bahkan satu paragraf itu satu kalimat, rata-rata minimal satu paragraf itu 3 kalimat, itu satu kalimat panjang satu paragraf. Penulis pemula seperti itu. Nah ketika ada ingin menjelaskan sejelas-jelas, biasanya itu karena baru belajar menulis sehingga sistematika berpikir belum punya gitu. Nah ketika ada grup WA, grup itu katakanlah penulis muhajirin, maka nanti saling mengingatkan, ini kok panjang, kok kayak apa 10 Jawa panjang. Nah kira-kira selingan seperti itu mungkin nggak apa-apa, saya ngomong gitu ya. Tapi kalau banyak sekali jangan. Satu sisi kalau hormat kepada tata bahasa, jadi mungkin satu hal, kalau dulu kan ada setiap periode kan ada cetakan ini harus diikuti. Belakangan kan orang nggak tahu apa sih bahasa Indonesia sekarang yang baku itu mana sih, kelihatannya nggak ada. Nggak gampang nanti. Jadi kalau ada pertemuan sekali 2 kali, hal-hal yang paling sering dikerjakan orang. Misalnya tadi di itu sebagai kata depan atau sebagai awalan. Dimakan itu awalan. Dipelajari, dijemput itu awalan. Di sana itu kata depan. Di tengah itu kata depan. Coba saya tanya Pak Ahmadi, ke Pak Ahmadi, di antara itu sambung atau pisah? Bisa. Pak Ahmadi pintar. Kenapa bisa? Karena itu menunjukkan tempat. Antara itu tempat. Iya. Mohon maaf, profesor, doktor masih banyak yang salah itu. Kalau saya perhatikan tulisan mereka itu, saya tanya lagi di balik. Dipisah atau sambung serangkai? Apa itu? Dibalik. Dibalik itu kata depan, karena itu kata kerja. Sudah, mantap? Nih. Tergantung. Oh, bisa juga dibalik ya. Dibalik pintu ini ya. Diputus itu. Buku ini dibalik. Posisinya saya balik, maka dibalik. Nah, itu sambung. Ya. Tetapi pintu ini dibalik punggung Anwar. Nah itu bisa. Pak Ahmadi pintar nih. Tapi cukup sekali pertemuan di awal itu udah terjadi. Di buku saya itu ada di ini ada. Jadi tampil genetik, tampil simpatik. Nah ini saudara-saudara teman-teman di bukunya ada. Jadi di samping teknik menulis juga bagaimana berbahasa, bagaimana mengedit ya. Jadi teman-teman bawa sebuah ibu tidak ada tulisan yang sekali jadi, perlu 2-3 kali editing. Siapapun dia, ya sudah pengalaman belasan atau puluhan tahun seperti saya, tetap 2-3 kali. Karena ada saja kelewatan, misalkan ketik atau salah. Ini bisa diambil di perpustakaan Anur, sudah siap ini. Ustaz, saya tertarik mengikuti zaman. Dulu awal pertama saya lagi tugas di luar kota jauh itu. Muncul namanya Facebook. Saya masuk situ dan memang saya hobi menulis. Saya kurang pandai bicara, tapi akhirnya ya lainnya di situ menulis. Peristiwa apa yang melihat opini saya keluar sih. Kemudian muncul YouTube. Sempat saya jadi YouTuber, tapi terus kemudian IG. Tapi ternyata wah ini selalu merekam video dengan durasi panjang dan peristiwanya belum tentu kita dapat.
Tapi kalau menulis pintas, nah, saya akhirnya sekarang kembali lagi ke Facebook, karena itu lebih keberat tulisan. Nah, Ustaz, menurut saya perjalanan jauh puluhan tahun lalu, itu akhirnya tulisan di Facebook itu saya kumpulkan, saya jadikan buku beratusan tahun. Itu hanya untuk ini kepada keluarga saya, ini loh perjalanan saya selama ini. Hanya itu tujuannya. Ada berapa buku yang tergolong laris yang menghimpun, memang tokoh memang dia ya, Oh iya. yang menghimpun tulisan-tulisan dia di media sosial. Nanti bisa dicari itu sejumlah buku yang tergolong ya lumayan laris lah, karena didukung oleh penulisnya seorang seleb, selebritis. Ya. Tapi siapapun, ya, walaupun kita bukan seleb, tapi sangat bermakna renungan kita, diskusi kita, pernah kemana, dan sebagainya, itu sangat bisa dibukukan untuk dijadikan bacaan bersama. Pak Ahmadi pernah ke Papua, ke mana tuh? Yang bagus itu? Sorong? Enggak, apa? Salah satu yang ada di Papua. Raja Ampat. Raja Ampat misalnya. Kalau Pak Ahmadi bisa mendeskripsikannya dengan bagus, dilengkapi betul-betul bagus, itu kan seolah-olah saya pembacanya kan seperti ikut ke sana, tanpa harus keluar duit ke sana. Jadi sangat besar pengaruh bacaan itu dan seterusnya itu. Nah sekarang saya kembali kepada HP. Belakangan ini semakin canggih HP ini, tapi kita juga semakin terganggu, merasa terganggu. Meskipun kadang orang berdalih, wah ini informasi enak, mudah cepat. Jadi kita sekarang katakan mau membuka Facebook kita aja, tiba-tiba muncul sebuah iklan atau bukan iklan upload orang, sebenarnya kita menarik, kita masuk situ. Terus ada orang yang akhirnya asik di situ. Kita jadi mau nulis, nggak jadi lupa. Sekarang itu ekspansi orang terhadap kita itu luar biasa. Sehingga memang untuk bertahan pada pola kita, menjaga tadi harus ini yang baik saja itu sulit. Dan menurut Ustaz gimana menghadapi hal seperti ini? Jadi ini akhirnya kita kembali kepada apa yang disebut negatif tadi itu. Ya. Sebagai buah teknologi itu ada plus minus, bagaimana pisau itu bisa plus bisa minus posisi pisau itu. Nah HP juga demikian. Tadi yang saya sebelum ini sejak awal kita bicara yang positif ya. Tapi sekarang kita bergeser ke yang negatif itu. Yang disampaikan Pak Ahmad itu sangat benar, bahwa di sela-sela postingan yang baik itu ternyata muncul iklan-iklan yang tidak kita kendaki atau muncul info-info yang negatif. Nah kalau iman kita nggak kuat keturutan itu, dan biasanya kan nyambung dengan berikutnya habis waktu kita jam-jaman melototi layar ini. Nah, asik. Makanya jadi sejak awal termasuk ke kami yayasan, ke adik-adik terutama di Anur itu perlu itu ada materi soal menggunakan HP secara bijak. Itu mungkin materi khusus belum lah ya. Walaupun mudah diucapkan seperti ini, tapi tetap perlu kajian khusus sehingga paham bahwa ini bisa manfaat, bisa mudarat. Iya. Tapi Ustaz, memang ada juga yang ketika awal atau setelah beberapa kali kita menggaungkan, ayo yang di-share di WA itu adalah tulisan kita. Jangan mudah menganggap orang yang itu belum tentu benar. Tapi di mata juga, zaman sekarang susah-susah. Ada juga yang selalu begitu. Jadi kenapa nggak boleh kesannya seolah nggak boleh? Padahal kita kan menyarankan aja. Jadi menurut saya benar. Ada juga orang begitu. Itu dia ya. Kenapa susah? Yang gampang ada. Artinya apa? Tinggal viralkan gitu. Tinggal melanjutkan postingan orang. Iya. Nah, tentu di depan Allah beda karya sendiri dan karya orang lain. Memang ada satu dua yang kita perlu memviralkan punya orang, misalnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad. Itu sama-sama lulusan SMA, lulusan S1 seperti kita pun juga bisa gitu. Nah di situ tantangannya.
Itulah mengapa saya teringat dengan Auzubillahi am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamul ladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Ya, terjemah bebasnya, jangan kau kira masuk surga itu mudah. Sebelum jelas kalau siapa di antaramu yang berjihad dan yang sabar. Jihad jangan diartikan nenteng M16, tank dan seterusnya itu. Tapi nulis pun termasuk jihad. Karena ada empat setidaknya makna jihad itu, salah satunya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu juga jihad. Nah, amar ma'ruf nahi munkar di antaranya bisa dikerjakan dengan cara menulis. Allah gandengkan dengan sabar. Itu perlu sabar. Harus belajar cara menulis. Harus banyak baca, sabar. Nggak mudah surga itu. Posting teruskan yang gampang. Tapi tentu saja nilainya beda kalau itu karya kita. Betapapun pendeknya, betapapun sederhananya. Itu pandangan saya. Ustaz, ini nanti bisa disambung lagi. Hari ini kita sudah dapatkan poin bahwa menulis itu penting. Apalagi dikaitkan dengan perintah agama kita kan Iqra. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kan sana min alaq. Jadi menulis, membaca dan menulis itu penting. Lalu tadi terakhir ini juga ternyata harus hati-hati dengan pilihannya adalah surga dan neraka. Nah, ini juga di sana juga butuh kesabaran. Jadi kalau kita memviralkan punya orang ya mudah, tapi kalau itu salah kan berisiko tinggi. Sedangkan kalau kita sendiri ya dengan sabar menulis dengan benar itu nggak akan mudah mengupload, pasti akan di editing berkali-kali sehingga yang dilepas itu betul-betul memang akurat dan benar. Oke, terima kasih Anu Jalani. Insyaallah kita ketemu lagi, lanjut lagi. Ini baru awal. Terima kasih menyemangati forum kami yang ya baru mulai, saudara saya sudah gak sabar. kok begini hambatan. Mungkin closing word monggo disampaikan sesuatu. Baik ya. Jadi teman-teman, saudara-saudara semua, setelah saya banyak baca cara atau teknik menulis itu, ketemu dengan sebuah rumus. Rumus itu 3M. 3M. Mulailah. Ya. Karena mohon maaf, percuma ikut pelatihan, baca buku-buku teori tentang menulis kalau tidak praktek. Tapi jika lengkap begini, di antara cara belajar menulis itu setidaknya bisa disebut 3. 1, ikut pelatihan. 2, membaca teori seperti yang saya punya ini teori menulis ini. Yang ketiga, membaca karya orang lain sebanyak mungkin. Karya siapa saja, terutama yang sudah beken-beken, terutama yang sudah ada landasan imannya, seperti Ustaz Salim, Afillah, Ustaz Wasiladin, pokoknya benar-benar begitu ya. Nah, perhatikan bagaimana mereka membuat judul, bagaimana mereka memulai paragraf, bagaimana mereka mengurai, bagaimana mereka menutup. Itu paling bagus menurut saya. Nah, teman-teman, saudara-saudara semua, saya beruntung 3-tiganya pernah saya kerjakan. Baca buku seperti ini banyak saya. Walaupun sudah pintar nulis, sudah belasan puluhan tahun nulis, ada buku baru yang saya kepengen saya beli, yang buku seperti ini. Saya sendiri sudah punya itu. Tapi ada orang lain, waduh saya beli lagi. Terus itu yang kedua. Yang pertama itu oke, dan saya tukar. Ini aja yang pertama, ya, baca ini sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ikut pelatihan. Nah, kalau pelatihan mungkin saya intip dulu ya, waktu belajar itu awal-awal itu saya banyak ikut pelatihan. Yang ketiga, tadi itu mempelajari sebanyak mungkin karya orang. Si A modelnya begini, Ainun Najib begini, si B begini, si C begini. Nah, pada saat pertama belajar tidak apa-apa, agak meniru. Aku pengen seperti A, aku tidak apa-apa. Lama-kelamaan akan punya gaya sendiri, punya style sendiri. Oh ini Anwar, oh ini Ahmad, ini kira-kira begitu ya. Awal-awal ketika belajar mungkin
kok mirip ini, tidak apa-apa, tidak apa-apa, namanya belajar. Tapi insya Allah semakin banyak berlatih nanti ketemu gaya sendiri. Gaya itu pengalaman saya. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Jadi 3M, mulai dan mulailah. Mulailah. Dengan dasar nanti membaca, yang paling mudah memang membaca karya orang-orang ya, itu paling mudah. Kalau pelatihan atau membaca teks mungkin itu butuh waktu khusus gitu. Ya, makasih. Pas bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.